Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Demam tifoid. 1. Pengertian, definisi. Infeksi bakteri Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi di usus manusia. 2. Anamnesis. 1. Demam turun naik terutama sore dan malam hari dengan pola intermiten kenaikan suhu step ladder. Demam tinggi dapat terjadi terus-menerus, demam kontinu, hingga minggu kedua. 2. Sakit kepala, pusing-pusing, yang sering dirasakan di area frontal. 3. Gangguan gastrointestinal berupa konstipasi dan meteorismus atau diare, mual, muntah, nyeri abdomen bab berdarah. 4. Gejala penyerta lain, seperti nyeri otot dan pegal-pegal, batuk, anoreksia, insomnia. 5. Pada demam tifoid berat, dapat dijumpai penurunan kesadaran atau kejang. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum biasanya tampak sakit sedang atau sakit. 2. Kesadaran, dapat compos mentis atau penurunan kesadaran, mulai dari yang ringan, seperti apatis, somnolen, hingga yang berat misalnya delirium atau koma. 3. Demam, suhu 37,5 oC. 4. Dapat ditemukan bradikardia relatif, yaitu penurunan frekuensi sebanyak 8 denyut per menit setiap kenaikan suhu 1 oC. 5. Ikterus. 6. Pemeriksaan mulut, tipoid tongue, tremor lidah, halitosis. 7. Pemeriksaan abdomen, nyeri, terutama regio epigastrik, hepatosplenomegaly. 8. Delirium pada kasus yang berat, pemeriksaan pada keadaan lanjut. 1. Penurunan kesadaran ringan sering terjadi berupa apatis dengan kesadaran seperti berkabut. Bila klinis berat, pasien dapat menjadi somnolen dan koma atau dengan gejala-gejala psikosis, organic brain syndrome. 2. Pada penderita dengan toksik, gejala delirium lebih menonjol. 3. Nyeri perut dengan tanda-tanda akut abdomen. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Darah perifer lengkap beserta hitung jenis leukosis. Dapat menunjukkan leukopenia, leukositosis, jumlah leukosit normal, limfositosis relatif, monositosis, trombositopenia, biasanya, anemia. 2. Tes Widal tidak direkomendasi. Dilakukan setelah demam berlangsung 7 hari. Interpretasi hasil positif bila titer agglutinin O minimal 1,320 atau terdapat kenaikan titer hingga 4 kali lipat pada pemeriksaan ulang dengan interval 5-7 hari. Hasil pemeriksaan positif palsu sering terjadi oleh karena reaksi silang dengan non-tipoidal Salmonella, Enterobacteriacea, daerah endemis infeksi dengue dan malaria, riwayat imunisasi tifoid dan preparat antigen komersial yang bervariasi dan standarisasi kurang baik. Oleh karena itu, pemeriksaan Widal tidak direkomendasi jika dari 1 kali pemeriksaan serum akut karena terjadinya positif palsu tinggi yang dapat mengakibatkan overdiagnosis dan overtreatment. 5. Kriteria diagnosis. Suspek demam tifoid, suspek case. Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik didapatkan gejala demam, gangguan saluran cerna dan petanda gangguan kesadaran. Diagnosis suspek tifoid hanya dibuat pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Demam tifoid klinis, probable case. Suspek demam tifoid didukung dengan gambaran laboratorium yang menunjukkan tifoid. 6. Diagnosis kerja. Demam tifoid. 7. Diagnosis banding. Demam berdarah dengue, malaria, leptospirosis, infeksi saluran kemih, hepatitis A, sepsis, tuberkulosis miliar, endokarditis infektif, demam rematik akut, abses dalam, demam yang berhubungan dengan infeksi HIV. 8. Penata laksanaan. 1. Terapi suportif dapat dilakukan dengan A. Istirahat tirah baring dan mengatur tahapan mobilisasi. B. Menjaga kecukupan asupan cairan yang dapat diberikan secara oral maupun parenteral. C. Diet bergizi seimbang, konsistensi lunak, cukup kalori dan protein, rendah serat. D. Konsumsi obat-obatan secara rutin dan tuntas. E. Kontrol dan monitor tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, kesadaran. Kemudian dicatat dengan baik di rekam medik pasien. 2. Terapi simptomatik untuk menurunkan demam, antipiretik, dan mengurangi keluhan gastrointestinal. 3. Terapi definitif dengan pemberian antibiotik. Antibiotik lini pertama untuk demam tifoid adalah kloramfenikol. Ampicillin atau amoxicillin, aman untuk penderita yang sedang hamil,
atau trimetoprim sulfametosazole, cotrimoxazole. 4. Bila pemberian salah satu antibiotik lini pertama dinilai tidak efektif, dapat diganti dengan antibiotik lain atau dipilih antibiotik lini kedua yaitu ceftriaxone, cefixime, quinolone, tidak dianjurkan untuk anak 18 tahun karena dinilai mengganggu pertumbuhan tulang. Antibiotika. Dosis. Chloramphenicol. Dewasa, 4x 500 mg selama 10 hari. Anak 100 mg kg BB hari, per oral atau intravena, dibagi 4 dosis, selama Oktober 14 hari. Merupakan obat yang sering digunakan dan telah lama dikenal efektif untuk tifoid. Murah dan diberikan per oral serta sensitivitas masih tinggi. Amoxicillin. Dewasa, 1,52 Ger/Hr selama Juli 10 hari. Anak, 100 mg kg/BB hari per oral dibagi 3 dosis, selama 10 hari. Aman untuk penderita hamil sering dikombinasi dengan chlorampol pada pasien kritis. Cotrimoxazole. Dewasa, 2x, 1,60-800. Selama Juli 10 hari. Anak, cotrimoxazole 4,6 mg kg/BB hari, per oral, dibagi 2 dosis, selama 10 hari. Tidak mahal. Pemberian. Quinolone. Ciprofloxacin 2x 500 mg selama 1 minggu, ofloxacin 2x 200-400 selama 1 minggu. Pemberian per oral pada anak tidak dianjurkan karena efek samping pada pertumbuhan tulang. Cefixime. Anak, 20 mg kg/BB hari, oral, dibagi menjadi 2 dosis, selama 10 hari. Aman untuk anak. Efektif. Pemberian per oral. 2. Edukasi. 1. Pengobatan dan perawatan serta aspek lain dari demam tifoid yang harus diketahui pasien dan keluarganya. Diet, jumlah cairan yang dibutuhkan, pentahapan mobilisasi, dan konsumsi obat sebaiknya diperhatikan atau dilihat langsung oleh dokter, dan keluarga pasien telah memahami serta mampu melaksanakan. 3. Tanda-tanda kegawatan harus diberitahu kepada pasien dan keluarga supaya bisa segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan. Pendekatan community-oriented. Melakukan konseling atau edukasi pada masyarakat tentang aspek pencegahan dan pengendalian demam tifoid, melalui 1. Perbaikan sanitasi lingkungan. 2. Peningkatan higiene makanan dan minuman. 3. Peningkatan higiene perorangan. 4. Pencegahan dengan imunisasi. 3. Kriteria rujukan. 1. Demam tifoid dengan keadaan umum yang berat, toksik tifoid. 2. Tifoid dengan komplikasi. 3. Tifoid dengan komorbid yang berat. 4. Telah mendapat terapi selama 5 hari namun belum tampak perbaikan. 4. Prognosis. Prognosis adalah bonam, namun ad sanationem dubia et bonam, karena penyakit dapat terjadi berulang. 5. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Leptospirosis. 1. Pengertian, definisi. Leptospirosis adalah penyakit infeksi yang menyerang manusia disebabkan oleh mikroorganisme Leptospira interrogans dan memiliki manifestasi klinis yang luas. Spektrum klinis mulai dari infeksi yang tidak jelas sampai fulminan dan fatal. Pada yang ringan, leptospirosis dapat muncul seperti influenza dengan sakit kepala dan mialgia. Tikus adalah reservoir yang utama dan kejadian leptospirosis lebih banyak ditemukan pada musim hujan. 2. Anamnesis. Keluhan. Demam disertai menggigil, sakit kepala, anoreksia, mial yang hebat pada betis, paha dan pinggang disertai nyeri tekan. Mual, muntah, diare dan nyeri abdomen, fotofobia, penurunan kesadaran. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Febris. 2. Ikterus. 3. Nyeri tekan pada otot. 4. Ruam kulit. 5. Limfadenopati. 6. Hepatomegali dan splenomegali. 7. Edema. 8. Bradikardi relatif. 9. Konjungtiva subfusion. 10. Gangguan perdarahan berupa petekiai, purpura, epistaksis dan perdarahan gusi. 11. Kaku kuduk sebagai meningitis. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium. 1. Darah rutin, jumlah leukosit antara 3.000-26.000 L, dengan pergeseran ke kiri,
trombositopenia yang ringan terjadi pada 50% pasien dan dihubungkan dengan gagal ginjal. Urin rutin, sedimen urin, leukosit, eritrosit, dan hialin atau granular, dan proteinuria ringan, jumlah sedimen eritrosit biasanya meningkat. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis dapat ditegakkan pada pasien dengan demam tiba-tiba, menggigil terdapat tanda konjungtiva suffusion, sakit kepala, mialgia, ikterus dan nyeri tekan pada otot. Kemungkinan tersebut meningkat jika ada riwayat bekerja atau terpapar dengan lingkungan yang terkontaminasi dengan kencing tikus. 6. Diagnosis kerja. Leptospirosis. 7. Diagnosis banding. 1. Demam dengue. 2. Malaria. 3. Hepatitis virus. 4. Penyakit riketsia. 8. Penata laksanaan. 1. Pengobatan suportif dengan observasi ketat untuk mendeteksi dan mengatasi keadaan dehidrasi, hipotensi, perdarahan dan gagal ginjal sangat penting pada leptospirosis. 2. Pemberian antibiotik harus dimulai secepat mungkin. Pada kasus-kasus ringan dapat diberikan antibiotik oral seperti doksisiklin, ampicillin, amoxicillin atau eritromisin. Pada kasus leptospirosis berat diberikan dosis tinggi penisilin injeksi. 9. Edukasi. 1. Pencegahan leptos khususnya di daerah tropis sangat sulit, karena banyaknya hospes perantara dan jenis serotipe. Bagi mereka yang mempunyai risiko tinggi untuk tertular leptospirosis harus diberikan perlindungan berupa pakaian khusus yang dapat melindunginya dari kontak dengan bahan-bahan yang telah terkontaminasi dengan kemih binatang reservoir. 2. Keluarga harus melakukan pencegahan leptospirosis dengan menyimpan makanan dan minuman dengan baik agar terhindar dari tikus, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, mencuci tangan, kaki serta bagian tubuh lainnya dengan sabun setelah bekerja di sawah, kebun, sampah, tanah, selokan dan tempat-tempat yang tercemar lainnya. 10. Kriteria rujukan. Segera dirujuk ke pelayanan sekunder, spesialis penyakit dalam, yang memiliki fasilitas hemodialisa setelah penegakan diagnosis dan terapi awal. 11. Prognosis. Prognosis jika pasien tidak mengalami komplikasi umumnya adalah dubia et bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.